Halo, jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang entity, atribut, dan juga value ya, atau EAV. Ya, apa itu entity, apa itu atribut, juga apa itu value. Nah, jadi entity itu adalah noun ya. Jadi ini pembahasan itu ya, pembahasan cabang atau salah satu pembahasan dari topik semantic SEO yang saya bahas ya. Jadi ini bahas tentang apa namanya entity dan atribut. Nah, untuk yang lebih jelasnya Anda bisa cek resource-nya di deskripsi ya. Baiklah, kita akan lanjutkan. Nah, entity itu apa sih? Jadi entity itu adalah noun atau kata benda. Baik kata benda yang ada wujudnya ataupun kata benda yang nggak ada wujudnya. Jadi semua kata benda yang atau noun itu adalah entity ya. Contohnya adalah piring, gelas, Indonesia, pulau, panu, itu semuanya adalah entity, kata benda. Nah, kata benda yang berwujud ya. Ada juga kata benda berupa konsep atau non benda. Contohnya adalah pikiran, ya kan, marketing, warna merah, nama, umur, habitat. Itu adalah konsep yang bukan benda. Ya, jadi entity itu adalah noun. Bisa dipahami ya? Entity adalah noun atau kata benda. Dan sebuah entity itu bisa menjadi atribut dari entity lain. Nah, atribut itu apa? Atribut itu adalah uh, sesuatu yang melekat pada sebuah entity, ya. Sesuatu yang melekat pada sebuah entity. Misalkan contoh, singa itu kan memiliki ya. Pokoknya ya kalau memiliki ya, yang dimiliki itu adalah atributnya. Misalkan singa memiliki habitat, memiliki makan ya kan, memiliki sistem pencernaan, umur ya seperti ya. Jadi semua yang melekat pada sebuah entity itu namanya adalah atribut. Jadi ini adalah atribut ya, habitat, makanan, sistem pencernaan, umur. Ya, itu adalah atribut. Dan itunya jawabannya setelah entity atribut itu adalah namanya value ya. Misalkan singa itu punya habitat. Habitatnya apa? Padang rumput. Padang rumput adalah value-nya. Jadi padang rumput itu adalah value ya. Jadi padang rumput itu kalau digabung dengan singa itu harus ada habitatnya dulu ya. Seperti itu ya, karena ini dari value-nya. Singa makan daging ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya atribut ya. Dan atribut itu ada atribut yang hubungannya jauh dan hubungannya dekat ya. Contohnya, kalau misalkan dekat itu relevansinya tinggi ya. Misalkan singa itu relevansinya tinggi dengan habitat, makanan, umur misalkan ya. Mungkin berat badan ya kan. Berat badan, ukuran tubuh itu dekat sekali apa namanya? Semantic distance-nya atau apa namanya? Jenis jarak entity-nya apa namanya? Keterkaitannya itu sangat erat. Ada juga entity apa atribut yang agak jauh hubungannya. Contohnya adalah sistem pencernaan. Jadi singa itu punya sistem pencernaan, tapi eh, atribut ini itu jarang sekali digunakan ya. Jadi ini sangat apa namanya sangat jauh hubungan semantiknya. Jadi hubungan semantik itu jauh dan dekat. Nah, fungsinya apa sih? Apa namanya hubungan semantik ini? Nah, menggunakan atribut-atribut yang hubungan semantiknya dekat itu bisa meningkatkan eh, relevansi dari sebuah artikel ya. Jadi kalau misalkan Anda membahas sesuatu, Anda harus membahas atribut-atribut yang semantik distance-nya atau hubungan semantiknya itu dekat ya. Misalkan kalau bahas singa, ya bahas sistem pencernaannya, kemudian bahas habitatnya, makanannya, umurnya, itu kan. Pokoknya yang dekat ya, ukurannya, tinggalnya di mana, makannya apa, gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengecek jauh ndaknya itu ya. Jadi, jauh ndaknya, jadi ada namanya semantic distance. Jadi gunakan sebisa mungkin atribut yang dekat ya. Nah, semantic distance itu menurut Anda itu bisa dekat tapi sebenarnya jauh ya kan. Jadi pandangan apa namanya semantic distance antara kita dan juga Google itu kadang beda-beda ya. Misalkan, jadi misalkan katakanlah singa ya, singa itu dan habitat misalkan, ya kan. Kemudian itu menurut misalkan menurut Google ya, menurut Google. Misalkan menurut Google singa itu apa atribut yang paling dekat adalah habitat, kemudian berat badan. Ini paling dekat ya. Tapi menurut Anda ya, jadi Anda cuma mengira-ngira ya kan. Misalkan singa itu dekat dengan makanannya misalkan. Makanan dan katakanlah apa ya, ciri fisik. Misalkan, ya kan. Nah, jika Anda menulis di sebuah artikel itu hanya tentang ini saja,
maka ini menurut Google jauh, maka ranking Anda itu bisa jadi berkurang ya, karena relevansinya Anda itu nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau misalkan Anda pakai ini, itu jadi bagus. Masalahnya adalah Google itu selalu memperbarui yang namanya semantic distance-nya. Itulah kenapa website itu kadang nggak diapa-apain, itu rankingnya bisa naik bisa turun ya waktu core update. Kenapa? Karena Google ini dia itu apa namanya ganti semantic distance. Ganti semantic distance-nya ya. Jadi Google itu kadang-kadang ganti semantic distance-nya. Jadi kalau misalkan hari ini artikel Anda itu relevansinya bagus, bisa jadi setelah core update relevansinya turun. Gara-gara apa? Si Google ganti semantic distance antara atribut-atribut yang dimasukkan. Nah, bagaimana caranya agar bisa terus relevan? Ya, Anda harus memasukkan semuanya ini ya. Semuanya baik yang baik atribut yang dekat atribut yang lengkap lah ya. Jadi ketika Google mengganti semantic distance pun Anda membahas semuanya. Jadi Anda selalu relevan di mata Google ya. Meskipun ada core update, meskipun gimana-gimana, Anda tetap relevan di mata Google. Jadi seperti itu ya. Itu adalah konsep dari entity dan juga atribut. Kemudian ada atribut ada semantic distance antara atribut dan entity dan juga ada value. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Dan kalau misalkan pengen ada resource, Anda silakan cek deskripsi ya. Semoga sudah bisa ngasih itu ya, sudah bisa ngasih apa namanya resource-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.